pendidikan Islam dan kebangkitan cendekia Muslim. Kemudian diskursus kontemporer pendidikan Islam, masalah dikotomi, Islamisasi, integrasi, dan interkoneksi. Kemudian yang ketiga, organisasi keagamaan dan pendidikan, yaitu Muhammadiyah dan NU. Jadi mungkin sekaligus saja semua nih Pak ya, dengan Ini dua sesi. Ini kuliahnya terakhir Pak ya? Ya, ini kuliahnya terakhir Pak. Setelah ini mereka ujian. Baiklah. Ada Pak Duski di situ ya, udah masuk Pak Duski? Ya, ada Pak Duski Pak. Dia kebetulan di kampus itu ada acara. Baik, ini berapa orang Pak semua? 18 orang Pak. 18 ini ada 19 ya? Iya. Ya. Jadi dengan kita ini Pak masih ada satu orang yang tidak hadir itu. Baiklah kalau begitu pertemuan kita pada pagi hari ini saya kira dibagi jadi 4 ya, 4 sub lah. Sub. 4 sub, 3 sub itu yang sudah disampaikan oleh Pak Zul tadi ya. Mengenai kebangkitan cendekiawan Muslim, yang kedua mengenai diskursus atau wacana kontemporer pendidikan Islam, dan yang ketiga mengenai ormas ya pendidikan Islam gitu. Nah baiklah, dan yang terakhir nanti mungkin ada yang mau ditanyakan untuk review terakhir ya. Jadi ada 4 sub ya, masing-masing sub itu berarti 30 menit ya. Masing-masing 30 menit. Nah saya mau membuka yang pertama dulu mengenai cendekiawan Muslim, kebangkitan cendekiawan Muslim. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Yang bikin makalah siapa ini mengenai ini? Saya Pak Prof. Pak Rahman ya, silakan Pak Rahman. Ya Pak Prof, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Profesor Azzi Umardi Azra, Bapak Profesor Zul Mukim, dan Bapak Profesor Duski Samad, dan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita diskusi pada beberapa minggu yang terkait dengan pendidikan Islam dan kebangkitan cendekiawan Muslim di Indonesia, melalui sejarah kita tahu bahwa kebangkitan cendekiawan Muslim ini banyak dipengaruhi oleh faktor gitu, Prof. Keterbelakangan juga termasuk salah satu faktor, artinya keterlibatan umat Islam di bangku pemerintahan juga dalam konteks Indonesia pada saat itu kita tahu menjadi salah satu faktor utamanya. Namun belakangan ini Pak Prof, kita cenderung tidak mengetahui perkembangan cendekiawan Muslim ini. Dalam arti, dalam konteks pendidikan, apakah peran-peran cendekiawan Muslim khususnya di Indonesia itu nampak istilahnya sekali dalam organisasinya, pengurusannya itu diwakili oleh berbagai partai politik, Pak Prof. Artinya dalam partai politik ini kita sudah tahu juga memiliki visi yang barangkali berbeda. Diringkas pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Jadi pertanyaan intinya Pak Prof, sebenarnya cendekiawan Muslim kita di Indonesia ini Pak Prof, apakah memang banyak memiliki konsen ke bidang pendidikan atau politik Pak Prof? Barangkali itu saja yang mengganggu diskusi kita pada saat kemarin juga, Prof. Terima kasih. Silakan, yang perempuan coba. Ya, saya Pak Prof. Ya, Ibu Indah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja pertanyaannya, Pak. Cendekiawan Muslim Indonesia ini ada nggak hubungannya dengan cendekiawan Muslim Islam pada masa Rasulullah dulu? Karena gini, keterkaitannya dengan dunia pendidikan saat ini, saya lihat beberapa mata pelajaran yang ada di Indonesia, terutama pendidikan Islam, karena yang dimasukkan teori-teori itu masih kebanyakan teori Barat. Jadi teori-teori misalnya kayak teori itu nanti kita bahas di sesi mengenai dikotomi Islamisasi. Fokus kepada cendekiawan saja.
Ya, maksudnya adakah kaitannya cendekiawan Muslim kita ini dengan cendekiawan yang ada sebelumnya? Itu aja, Pak. Silakan satu lagi deh, perempuan satu lagi ada nggak? Devi Faiza. Iya, Silakan silakan. Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Prof. Pertanyaannya tentang ICMI, organisasi ICMI ini. Latar belakang dari berdirinya ICMI ini sebenarnya apa? Kemudian gerakannya itu, bentuk gerakan ICMI ini di bidang pendidikan itu apa? Kemudian bagaimana sumbangsi ICMI ini terhadap pendidikan Islam di Indonesia? Mungkin demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Saya nggak tahu persis pembahasan di makalah ya yang ada ya. Cuma saya ingin pertama menjelaskan lebih dulu hal-hal yang pokok mengenai cendekiawan ya. Cendekiawan ini sering dikaitkan orang dengan kata intelijensia. Itu terkait erat dengan intelijensia. Intelijensia itu bahasa Indonesianya orang terpelajar. Ya. Biasanya orang terpelajar itu adalah hasil pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang sudah tamat ya, mungkin kalau dulu ya BA atau Dr. Andes gitu ya. Kalau sekarang mungkin sarjana S1 dalam berbagai bidang ya, punya spesialisasi tertentu, apakah bidang pendidikan, apakah dalam bidang apa sajalah gitu. Itu disebut dengan intelijensia. Intelijensia ini beda dengan intelektual. Intelektual itu terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya cendekiawan. Dulu sebelum ekspansi perguruan tinggi, sebelum terjadi diversifikasi keilmuan, diversifikasi itu meningkatnya keragaman ya, meningkatnya keragaman dalam bidang keilmuan, keragaman keahlian, keragaman dalam bidang perkembangan sosial budaya dan sebagainya. Maka kemudian intelektual itu biasanya muncul, itu sebelumnya itu ya boleh jadi seorang intelektual atau cendekiawan itu tidak harus tamat perguruan tinggi ya, bisa otodidak ya. Tapi setelah meningkatnya keragaman keilmuan, keragaman bidang kehidupan, meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, maka cendekiawan itu biasanya lazimnya sekarang ini lahir dari produk perguruan tinggi ya, apakah S1, apakah S2 dan S3. Jadi sebetulnya cendekiawan masa kini itu juga adalah intelijensia, orang yang terpelajar ya. Tapi apa yang membedakan cendekiawan dengan intelijensia umumnya? Cendekiawan itu punya minat, punya kepedulian, punya perhatian pada masalah-masalah di lingkungannya. Punya perhatian, punya minat, dan mungkin juga ikut berkiprah atau memberikan komentar, memberikan saran, memberikan usul-usul perbaikan di dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi itu yang disebut dengan cendekiawan. Jadi kalau seorang yang terpelajar itu hanya terpaku, terkungkung dalam bidang keahlian dan kecakapannya, maka dia hanya sekedar menjadi orang terpelajar, menjadi intelijensia yang terkurung ataupun yang berada hanya dalam bidang lingkup keahliannya yang sempit ya. Kebanyakan kalau kita lihat khususnya di perguruan tinggi, kebanyakan dosen itu adalah intelijensia. Mereka pintar dalam bidang ilmunya ya, masing-masing ahli, tapi mungkin tidak mempunyai minat untuk mengamati, memberikan komentar, memberikan perhatian atau memberikan usulan untuk perbaikan keadaan yang ada di lingkungannya, baik pada tingkat lokal, pada tingkat nasional ataupun internasional. Nah, jadi kebanyakannya intelijensia, kebanyakannya dosen-dosen kita itu. Sementara yang jadi cendekiawan atau intelektual itu mungkin nggak terlalu banyak juga ya. Jadi itu yang membedakannya.
memiliki perhatian dan kepedulian pada masalah lingkungannya. Kalau dulu itu yang termasuk cendekiawan itu misalnya Buya Hamka. Walaupun Buya Hamka itu tidak tamat sekolahnya, tapi Buya Hamka itu memiliki perhatian yang kuat pada masalah di lingkungannya. Ya mungkin terkait dengan masalah misalnya adat Minangkabau, misalnya dia akan menulis mengenai masalah Minangkabau, mengenai macam-macam yang adalah di lingkungan sosialnya, masalah politik dan seterusnya itu ya. Nah, itu contohnya Buya Hamka ya. Yang lain mungkin ya orang seperti Muhammad Nasir, seorang cendekiawan yang tapi kemudian terjun ke politik ya. Atau misalnya kalau yang itu kalau yang Muslim ya, atau mungkin juga Bung Hatta misalnya ya, itu juga ya boleh disebut sebagai cendekiawan karena memiliki perhatian yang kuat melebihi batas-batas politik. Melebihi batas-batas politik, misalnya bicara mengenai sistem ekonomi yang kerakyatan, misalnya, yang lebih adil, misalnya, itu kayak begitu itu. Atau misalnya bicara bagaimana pemberantasan korupsi, misalnya, itu Bung Hatta ngomong seperti itu, ya. Nah itu yang harus dipahami dulu. Nah dalam konteks sebetulnya tadi pertanyaan apakah ada hubungan dengan cendekiawan dulu pada masa Rasulullah, masa sahabat? Nggak ada. Tidak ada hubungannya. Mungkin hubungannya hubungan ide saja ya. Hubungan ide saja. Hubungan mungkin ada pandangan dari para sahabat yang memang relevan ya. Mungkin itu ya, itu saja. Kalau hubungan di luar itu ya tidak ada. Dan juga tidak seluruh apa yang terjadi atau apa katakanlah kalangan intelektual atau cendekiawan ya. Mungkin harus kita cari juga siapa sih sebetulnya cendekiawan masa sahabat itu siapa? Pasca Rasulullah itu siapa sebetulnya yang cendekiawan itu ya. Jadi di antara para sahabat yang memiliki perhatian pada isu-isu sosial ya. Karena juga kita tahu bahwa banyak sahabat itu mungkin tidak terlalu ya, ada yang punya perhatian tapi banyak yang lebih punya perhatian pada masalah-masalah politik dan kekuasaan ya. Bagaimana mendapatkan kekuasaan ya pasca Rasulullah. Makanya setelah kita lihat pada masa pasca Rasulullah itu, masa sahabat itu terjadi beberapa kali peperangan di antara sahabat. Dan juga ada sahabat yang tewas karena diitikam atau dibunuh ya oleh sahabat yang lain. Mulai dari perang Unta, perang Jamal ya antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, dan yang lebih besar lagi adalah perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah ya kan. Nah, jadi saya berargumen atau berasumsi ya ini harus diuji ya. Anda bisa mengujinya, melakukan penelitian bahwa para sahabat ini banyak di antara mereka lebih tertarik pada kekuasaan politik daripada isu-isu sosial, memperbaiki keadaan umat misalnya ya, memperbaiki keadaan umat Islam pada masa awal itu ya. Tapi yang lebih menonjol mungkin itulah perang di antara mereka soal kekuasaan. Nah ini harus diuji ya. Itu pernyataan saya itu harus diuji benar atau tidak. Kalau nggak benar ya bisa Anda bantah. Ya. Silakan dibantah. Ya. Nah, tapi menurut saya dari beberapa kasus, sahabat-sahabat yang seharusnya memiliki perhatian lebih besar dalam konsolidasi peradaban Islam, kebudayaan Islam misalnya ya, ternyata lebih asik berperang sesama mereka. Mulai dari perang Riddah itu masa Khalifah Abu Bakar kan. Kemudian sebelumnya itu ada perang Jamal yang lebih besar pada masa Sayyidina Ali atau pasca Utsman ya. Pengikut Utsman dengan Sayyidina Ali aja perang ya kan. Utsman juga tewas karena rumahnya dikepung. Misalnya seperti itu ya. Apakah argumen saya itu benar atau tidak ya, atau meleset ya silahkan diuji. Tapi itu asumsinya, argumen saya. Jadi oleh karena itu kalau kita bicara cendekiawan Muslim hari ini ya di masa kontemporer di Indonesia,
sesungguhnya hampir tidak ada hubungannya dengan cendekiawan atau intelektual pada masa Nabi dulu atau pasca Nabi. Ya, nggak ada hubungannya, kecuali mungkin yang pertama hal-hal yang positif dari sahabat bisa diambil ya, hal-hal yang baik bisa ditiru, tapi hal-hal yang tidak patut ya nggak patut kita tiru. Misalnya senang berkelahinya ya nggak patut kita tiru itu. Senang berkelahi. Saya nggak tahu di Minangkabau misalnya ada mertua atau menantu memerangi mertuanya, ya kan? Menantu itu Sayyidina Ali, mertua itu siapa? Siti Aisyah. Apa ada nggak di negeri kita? Ya kan mungkin juga ada ya. Mungkin ada, mungkin juga ya saya nggak tahu pasti lah. Tapi itu contoh yang tidak baik kita ikuti ya. Walaupun mereka sahabat. Sahabat sih sahabat, tapi kalau hal-hal yang tidak baik nggak perlu kita ikuti gitu. Karena sahabat itu juga manusia biasa yang bisa juga dikuasai oleh hawa nafsunya daripada akal sehat dan bimbingan agama ya, bimbingan agama atau petunjuk Islam misalnya ajaran Islam. Ya. Nah, jadi ini yang harus ditekankan. Ya. Nah, jadi saya berargumen dari ini harus Anda uji lagi bahwa tidak ada hubungan atau sedikit sekali hubungan antara cendekiawan Muslim Indonesia dengan katakanlah kalau disebut cendekiawan pada masa pasca Rasulullah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, pada masa silam cendekiawan itu tidak harus muncul dari pendidikan tinggi. Ya, contohnya Buya Hamka misalnya, atau mungkin juga ayahnya Haji Rasul atau Abdullah Haji Rasul mendapatkan gelar doktor honoris causa dari mana itu Al Azhar dan juga Abdullah Ahmad, termasuk juga Buya Hamka. Nah, kalau di masa pasca kemerdekaan, cendekiawan itu pertama kali muncul dalam bentuk eksplosi kaum terpelajar ya. Jadi terjadi pertumbuhan kaum terpelajar itu dengan sangat cepat di kalangan kaum muslimin. Kenapa bisa terjadi? Ini karena pertumbuhan perguruan tinggi di Indonesia. Pasca kemerdekaan, berbagai perguruan tinggi mulai berdiri. Misalnya Universitas Indonesia. Universitas Indonesia itu sudah ada sejak zaman Belanda dalam bentuk sekolah tinggi kedokteran. Stovia atau ITB, sekolah tinggi teknik ya. Itu sudah ada. Tapi yang kemudian menjadi menjadi ITB. Tapi kemudian Presiden Soekarno mendirikan Universitas Gajah Mada. Dan kemudian juga tahun 57 mendirikan perguruan tinggi kedinasan ilmu agama. Kalau di Ciputat namanya Akademi Dinas Ilmu Agama ADIA di Ciputat ya. Kemudian di Jogja itu namanya PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yang kemudian tahun 1960 mendapatkan kepres dari Presiden Soekarno berubah menjadi IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijogo di Jogja dan Syarif Hidayatullah di Jakarta tahun 60 ya. Nah, intelijensia Muslim mulai muncul dari situ ya. Mulai muncul itu, walaupun pertama kalinya perguruan tinggi agama Islam ini kedinasan itu pertama digunakan untuk menghasilkan calon-calon pegawai di Kementerian Agama, ya kan, sebagai akademi perguruan tinggi kedinasan. Ya. Sampai sekarang perguruan tinggi kedinasan itu juga masih ada, tapi di Kementerian Agama sudah nggak ada. Ya. Nah kemudian tahun 60 berubah jadi IAIN. Kalau yang kedinasan itu bisa masuk terseleksi dan mendapatkan tunjangan ikatan dinas, TID namanya, tunjangan ikatan dinas. Jadi setelah mereka tamat dari ADIA langsung diangkat menjadi pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Tapi tahun 60 bulan Juni keluar lagi Kepres Presiden Soekarno yang mengubah ADIA dan PTAIN di Jogja itu menjadi IAIN. Di Kepresnya itu dikatakan oleh Presiden Soekarno bahwa untuk kaum nasionalis kita udah mendirikan Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Nah, untuk golongan Islam kita dirikan IAIN gitu. Itu konsiderannya di dalam Kepresnya itu. Nah, jadi itulah ya.
ini cikal bakal dari tadi yang saya sebut sebagai ledakan atau eksplosi kaum intelijensia Muslim ini, yang sebelumnya sebetulnya sudah ada juga mulai sedikit-sedikit, yaitu dengan berdirinya Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, UII, ya, bulan Juni tahun 1945. Dan di UII itu ada Fakultas Agama Islam yang itu adalah berasal dari STI, Sekolah Tinggi Islam, yang didirikan oleh Bung Hatta ya, Bung Hatta itu ya sebagai ininya, Sekolah Tinggi Islam. Nah, IAIN itu berkembang terutama pada masa Pak Harto ya. Pada masa Pak Harto maka berdiri banyak IAIN dengan fakultas-fakultas cabang di berbagai kota ya. Berbagai kota, termasuk misalnya kalau IAIN Padang itu kan semula cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi kemudian menjadi IAIN tersendiri. Nah, dari situ kemudian punya cabang juga di mana itu, di Batu Sangkar, di Bukit Tinggi, dan mungkin saya nggak tahu Payakumbuh dan Padang Panjang ya, mungkin dulu ya. Sidempuan ya kan. Ya. Bicara secara cepat saja karena waktunya sempit. Tahun 97 seluruh fakultas cabang itu dimerdekakan dari induknya IAIN ya. Pada puncaknya IAIN itu pernah jumlahnya 14 IAIN ya, dengan cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya itu menjadi STAIN tahun 1997, dimerdekakan oleh Dirjen Bin Baga Islam waktu itu, Profesor Malik Fajar almarhum. Nah, jadi ini menghasilkan banyak sekali tadi itu intelijensia. Dengan berkembangnya 14 IAIN, kemudian fakultas-fakultas cabangnya, ya terjadilah eksplosi itu. Banyak yang terpelajar dan semuanya tidak bekerja di Kementerian Agama. IAIN ada menjadi perguruan tinggi yang terbuka, siapa saja bisa masuk ya, yang beragama Islam tentu saja ya. Bicara secara cepat, tahun 2002 ya muncul UIN, mulai dari Syarif Hidayatullah tahun 2002, bulan Mei 2002. Jadi udah 20 tahun yang lalu. Dan sekarang saya kira UIN itu jumlahnya udah 28 ya, ditambah 5 lagi kemarin. Termasuk Bukit Tinggi, Batu Sangkar, ya. Apalagi Pekalongan, Dempuan ya kan. Nah, jadi ada 5, udah 28 ya. Tinggal beberapa IAIN dan beberapa STAIN lagi gitu. Jadi ini menghasilkan eksplosi karena apa? Karena lulusan IAIN, lulusan STAIN dan lulusan UIN itu, apalagi lulusan UIN sudah bekerja di dalam berbagai sektor. Mulai dari sektor pemerintah sampai sektor swasta, dan sektor swasta itu termasuk ormas ya, termasuk ormas politik ya kan. Ormas sosial, macam-macam lah. Tergantung juga dari UIN-nya. Kalau UIN-nya lengkap model di Ciputat, ya menghasilkan intelijensia dalam bidang kedokteran. Belum cendekiawan, tapi intelijensia, orang terpelajar dalam bidang kedokteran. Belum ada lulusan kedokteran UIN yang Ciputat yang sudah lebih dari 500 itu menjadi cendekiawan kedokteran, belum ada ya. Belum ada yang bicara di depan publik itu bicara itu. Itu satu. Jadi sumber ledakan intelektual atau cendekiawan itu adalah dari perguruan tinggi agama Islam, baik yang negeri maupun swasta. Ya. Tadi udah saya sebut UII ya kan. Nanti perguruan tinggi Islam swasta itu juga bertambah lagi ya kan. Ada Universitas Muhammadiyah, kemudian ya universitas-universitas yang lain termasuk Universitas NU ya. Di Sumatera Barat belum ada Universitas Perti, belum ada ya. Universitas Tarbiyah, saya nggak tahu apa ada nggak ya. Kalau di Sumatera Utara itu ada Universitas Al-Wasliyah, ada. Di Barat baru STAI-nya berubah. Baru STAI. Sekolah tinggi baru. Ya itu harus digenjot. Saya nggak tahu di Sumatera Barat itu kan saya duga orang Tarbiyah, warga Tarbiyah itu lebih banyak dari warga NU kalau di Sumatera Barat. Benar nggak itu ya? Tapi di Sumatera Barat udah ada Universitas NU. Saya nggak tahu berapa banyak mahasiswanya ya.
tapi udah ada. Universitas Tarbiyah belum ada. Universitas Muhammadiyah ada satu yang di Sumatera Barat itu ya. Yang menurut saya sih kurang maju lah dibanding dengan Universitas Muhammadiyah di tempat-tempat lain ya. Di Banten ada Universitas Matlaul Anwar, ada ya kan, ada. Universitas NU juga ada, walaupun banyak di antara Universitas NU itu tidak berjalan dengan baik, tidak berfungsi dengan baik, kecuali beberapa saja seperti di Surabaya itu yang baik ya. Nah, jadi inilah ya, kemudian sumber intelijensia Muslim itu dari perguruan tinggi umum, dari Gajah Mada, dari ITB, dari UI atau dari mana saja universitas-universitas baru ya. Karena terjadi perubahan-perubahan sosiologis dalam masyarakat kita. Banyak sekali orang yang tamatan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi umum itu menjadi intelektual dan menjadi terpelajar dan menjadi intelektual. Contohnya salah satu itu adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Dia tamatan dari Universitas Cokro Aminoto itu, Uncok di Yogyakarta pertamanya, S1-nya, sarjana doktorandesnya. Juga banyaklah yang kemudian menjadi tokoh bergerak di dalam isu-isu keislaman, isu-isu keumatan itu banyak. Karena apa? Karena walaupun perguruan tinggi umumnya didirikan oleh pemerintah, tapi pasti bisa dipastikan mahasiswanya itu mungkin 90% atau lebih itu pasti orang Islam, mahasiswa Islam. Misalnya dibikin UNAN, misalnya dibikin IKIP Padang ataupun UNP, pasti secara demografis pasti mahasiswanya pasti kebanyakan orang Islam, mungkin 80%, mungkin 90%. Ini sebagai konsekuensi aja dari demografi Indonesia yang memang hampir 90% umat Islam. Kecuali mungkin kalau universitasnya itu didirikan misalnya di Kupang, ya kan, di NTT yang banyak orang Kristennya gitu, atau di Papua misalnya. Nah, tapi di NTT itu juga ada Universitas Muhammadiyah di Kupang ya. Nah, jadi ini perubahan-perubahan yang eksplosinya itu saya kira mulai dari tahun mungkin yang paling jelas itu Paruan kedua 1980-an ya. Itu meningkatlah. 1980-an itu mungkin ke Orde Baru Pak Harto itu masih belum terlalu bersahabat dengan umat Islam ya, kebijakan-kebijakannya tidak terlalu bersahabat, tapi tahun 90 itu sudah mulai berubah, lebih akrab, lebih dekat kepada Islam, mengizinkan berdirinya ICMI. Nah, ICMI itu adalah hasil dari eksplosi kaum terpelajar itu. Eksplosi dari kaum terpelajar Muslim yang kemudian sebahagiannya itu menjadi cendekiawan atau intelektual. Nah, sebetulnya ICMI itu juga bergerak pertama ICMI itu punya signifikansi politik ya. Selama Presiden Pak Habibie hidup ya, ICMI itu menjadi akses untuk mobilitas politik. Jadi kalau orang ingin maju secara politik ya masuk ICMI, ya kan? Itu sejak dari tahun 90 sampai pada masa akhir Presiden Soeharto tahun 98 dan kemudian masa Pak Habibie tahun 99. ICMI itu menjadi akses untuk mobilitas politik, jabatan-jabatan ya, menteri atau gubernur dan lain sebagainya. Tapi ICMI juga bergerak di dalam bidang misalnya pendidikan. Contohnya yang berhasil itu adalah SMA Insan Cendekia itu. Pertama di Serpong itu, yang kemudian setelah ICMI mengalami kemunduran, tidak bisa lagi mengelola itu, akhirnya diserahkan kepada Kementerian Agama yang kemudian mengubahnya menjadi MAN IC ya, yang kemudian membuka cabangnya. Tadinya asalnya cuma 2, SMA IC itu di Serpong, di BSD, sama di Gorontalo. Nah, tapi sekarang dengan menjadi MAN IC, itu dibuka di beberapa tempat, termasuk di Sumatera Barat itu di Pariaman ya. Pariaman. Ya. Nah, jadi itu ininya. Nah, kalau kita lihat pengaruh ya, peranan cendekiawan Muslim itu jelas sekali ya.
jelas sekali. Kalau kita lihat dalam wacana nasional ya, isu-isu nasional, respon-respon nasional ya, itu diskurs itu, wacana itu dikuasai oleh kaum intelektual Muslim, cendekiawan Muslim. Kalau dulu tahun 80-an, 70-an, kalau ada orang yang pintar di Republik ini, kalau ada yang pintar, maka biasanya orang Katolik atau orang sosialis. Sosialis itu pengikut Syahrir. Pengikut Syahrir. Nah, kalau sekarang kalau Anda ikuti yang memberikan komentar di TV, yang memberikan komentar misalnya di media-media cetak, itu sebagian besarnya adalah cendekiawan Muslim atau cendekiawan yang beragama Islam ya. Mungkin mereka tidak aktif di dunia santri, di ormas Islam atau di lembaga-lembaga Islam, tapi mereka itu orang Islam, orang Muslim ya. Itulah yang menguasai wacana publik ya, wacana publik di tanah air kita. Saya kira sejak akhir 90-an lah sampai sekarang ini ya. Ya. Itu kalau Anda mengamati cermat gitu ya seperti itu. Kalau dulu ya orang pinter itu bukan dari kalangan kita. Kalau dulu, kalau sekarang sih udah enggak. Apapun masalah yang terjadi di Republik ini, itu pasti yang memberikan komentar, yang bisa memberikan respon dengan baik itu kalangan intelektual Muslim. Bahkan misalnya kalau isu-isu politik biasanya yang lebih banyak mengomentari itu adalah dosen-dosen FISIP UIN Ciputat, bukan dosen-dosen dari FISIP UI misalnya. Itu Anda bisa lihat orang seperti siapa Burhanuddin Muhtadi atau Saiful Mujani atau Adi Prayitno dan macam-macam itu. Ya, saya nggak tahu, mungkin di lingkungan UIN yang lain ya, termasuk UIN Padang ini mungkin masih harus mengembangkan diri lebih jauh lagi ya, sehingga kemudian bisa bersaing dengan cendekiawan lain pada tingkat lokal yang sekarang ini banyak berasal mungkin dari UNAN ya, dibanding dengan yang lain-lain kalau di Sumatera Barat. Mungkin yang dari IAIN atau UIN Padang ya belum terlalu menonjol lah, belum begitu banyak ya, bahkan mungkin sering tidak diikutsertakan dalam diskusi atau pembicaraan publik mengenai berbagai isu gitu. Nah, jadi itu mengenai cendekiawan ya, mengenai cendekiawan Muslim. Sekarang ini waktunya udah lewat 3 menit, jadi kita masuk ke yang kedua deh. Mengenai diskursus kontemporer pendidikan Islam. Silakan kalau ada pertanyaan. Halimah Tusadia, Prof. Oh, silakan. Ya, baik, berkaitan dengan pendidikan Islam kontemporer ini, banyak sekali menghadapi tantangan. Berkaitan dengan tantangan ini, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Prof. Yang pertama, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia itu menjadi center of excellence bagi perkembangan iptek yang tidak bebas nilai, yakni mengembangkan iptek dengan sumber ajaran Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, mampukah ahli-ahli pendidikan Islam itu menumbuhkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan, lengkap dengan kemampuan benar ilmiah yang tidak mengenal batas akhir. Mungkin 2 itu saja, Prof, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pendidikan Islam kontemporer ini. Terima kasih, Prof. Silakan. Ya, silakan. Saya, Prof. Ya. Saya, Prof. Yuk. Ya, langsung saja, Prof. Di dalam pembahasan ini kan ada 3 keyword atau 3 kata: Islamisasi, integrasi, dan interkoneksi. Jadi kami minta pandangannya apa perbedaan atau sama, karena mungkin dari literatur yang kami baca, mulai dari alih status 5 IAIN menjadi UIN yang pertama itu, Prof adalah salah satu inisiatornya. Mungkin Bapak Amin Abdullah juga memakai istilah integrasi dan itu ya, saya koreksi ya, saya koreksi. Ya. Saya bukan salah satu inisiatornya, saya inisiator yang pertama. Karena Ya. UIN pertama itu berdirinya di Ciputat
tanggal 20 Juni 2002. Baru kemudian 2 tahun setelah itu baru UIN Malang dan UIN Jogja. Nah, jadi itu saya koreksi ya. Jadi jangan salah dari sudut historisnya itu. Iya. Ya. Faktanya begitu. Jadi jangan dicampur adukan. Iya, Prof. Ya. Jadi ada konsep integrasi dan interkoneksi itu seperti apa itu, Prof? Barangkali itu saja, Prof. Oke. Silakan satu lagi. Silakan. Yang perempuan coba. Rika ya, silakan Rika. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan Pak tentang diskursus tentang kontemporer ini, yaitu apa pentingnya harus ada dikotomi pendidikan agama ini Pak, bahkan dikomodir juga oleh Undang-Undang Diknas 2003 itu Pak. Kemudian setelah itu muncul lagi adanya islamisasi dan integritas interkoneksi ini. Mungkin apa pentingnya begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, makasih. Itu dulu deh. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mengenai tadi cendekiawan Muslim ataupun mengenai pendidikan Islam ini nanti pada sesi yang terakhir ya. Mungkin 20 menit yang terakhir. Nah, yang pertama kesimpulan pokok dulu ya, atau argumen pokok dulu mengenai pendidikan Islam kontemporer ini ya. Pendidikan Islam kontemporer ini ada beberapa argumennya. Yang paling pokok itu adalah kalau kita berbicara mengenai sejarah atau dinamika pendidikan Islam, katakanlah mungkin pada masa 50 tahun terakhir mungkin ya, sejak tahun 60-an ya, akhir 60 katakanlah gitu, sampai sekarang, maka itu sejarahnya adalah sejarah mengenai progres, sejarah mengenai kemajuan pendidikan Islam. Itu kesimpulan yang pertama lebih dahulu. Sejarah pendidikan Islam kontemporer adalah sejarah ataupun sejarah lah katakan begitu, karena udah masa lalu juga tentang kemajuan pendidikan Islam. Yang kedua, sejarah pendidikan Islam Indonesia adalah pendidikan yang paling besar dan paling progresif di dunia Muslim. Di seluruh dunia Muslim, pendidikan Islam Indonesia itu terbesar dan paling progresif. Itu dulu yang pertama ya. Nah, tadi itu yang pertama sejarah mengenai kemajuan ya. Kemajuan. Jadi kalau kita lihat pada masa Bung Karno, Presiden Soekarno, kemajuan pendidikan sudah mulai itu cikal bakal kemajuan pendidikan Islam itu ya. Terutama pada tingkat pendidikan tingginya, yaitu ketika tadi yang sudah saya bilang berdirinya pendidikan tinggi kedinasan ya, Kementerian Agama. Yang tadi sudah saya sebut PT AIN di Jogja dan ada di Ciputat. Yang kemudian berubah menjadi UIN. Menjadi IAIN dulu kok UIN. IAIN Ciputat, IAIN Syarif Hidayatullah dan IAIN Sunan Kalijaga. Nah, itu kan progres kemajuan dari tidak ada tadinya sekarang menjadi IAIN. Kemudian pada masa awal Orde Baru, masa awal Presiden Soeharto, IAIN itu bertambah jumlahnya. Dan kemudian juga dengan cabang-cabangnya, ya kan, cabang-cabangnya. Yang kemudian cabang-cabangnya itu masih pada masa Soeharto, Presiden Soeharto, kemudian dibebaskan dari IAIN, ya kan, menjadi STAIN gitu. Ya, kita punya kemudian STAIN kalau di Sumatera Barat ya STAIN Bukit Tinggi, STAIN Padang Batu Sangkar. Saya nggak tahu selain dua itu di mana lagi ada STAIN itu. Sekarang sudah jadi UIN, Pak. UIN. Iya. Tapi jadi maksud saya apakah di Payakumbuh atau di Padang Panjang ada STAIN? Payakumbuh tidak jadi STAIN, Pak. Hanya cabang digabung ke Padang. Ya. Nah, jadi coba bayangkan dari tadinya satu cuma IAIN Padang, sekarang udah ada STAIN Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Kok Payakumbuh Batu Sangkar. Sangkar.
Itu kan progres, itu kan kemajuan. Ya. Nah, tentu saja puncak dari kemajuan pendidikan tinggi Islam itu ketika muncul UIN, ya. Sekali lagi saya ingin menekankan, ya, saya nggak pernah mengklaim gitu, tapi ini faktanya saja. UIN yang pertama itu di Ciputat, Syarif Hidayatullah Jakarta, ya, tahun 2002, 20 Mei. Ya. Saya kira juga sampai sekarang yang paling lengkap prodinya. Mulai dari prodi kedokteran, ya kan, farmasi, Keskesmas, keperawatan, ya, sampai kepada FISIP, ya. FISIP itu ada ilmu politik, ada sosiologi, ya. FEB, kalau di Ciputat itu FEB sejak dari pertamanya, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi bukan FEBI, ya. Saya kira di lingkungan PTAIN satu-satunya yang FEB itu cuma di Ciputat. Dan satu lagi yang juga nggak ada di tempat lain itu Fakultas Dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah itu didirikan tahun 2000, ya, kerjasama dengan Al-Azhar Universitas dengan kurikulum Al-Azhar. Kurikulum sepenuhnya Al-Azhar dan bahasanya, pengantar bahasanya juga bahasa Arab. Itu tidak ada di PTKIN lain, cuma adanya di Ciputat, ya. Tahfizul Quran 10 juz. 10 juz, kalau sekarang ada 8 juz karena di Al-Azhar juga diubah kurangi menjadi 8 juz, ya. Nah, jadi paling lengkap lah, ya kan. Ciputat itu paling lengkap. Ya. Ada juga pertambangan, ya kan. Belakangan ada pertambangan. Pada masa rektornya Profesor Komar membuat prodi pertambangan. Agrobisnis, saya nggak tahu di Padang, UIN Padang ada agrobisnis. Saya kira nggak ada juga. Belum lagi, Pak. Belum. Nah, jadi Ciputat yang pertama, yang kedua setelah itu baru Malang tahun 2006, 2004 ya. 2004. Kemudian Malang dengan Jogja, setelah itu baru disusul dengan Pekanbaru dan Makassar, Bandung. Nah, jadi 6 itu sampai awalnya itu generasi as-sabiquna awwalun itu 6 itu. Nah, jadi itu jadi itu mencerminkan progres, ya. Dan dari waktu ke waktu walaupun presidennya ganti, ya nambah terus UIN itu, ya kan. Pada masa SBY begitu, pada masa Jokowi juga nambah, terakhir kan nambah 5 itu yang tadi saya sebut itu, sehingga sekarang jumlah UIN itu 28. Dan itu tidak bisa dibayangkan, ya, mungkin di luar bayangan orang bahwa universitas itu ada di ibu kota kabupaten. Tidak banyak universitas di bawah Kemendikbud misalnya yang ada di kota kabupaten, biasanya di kota provinsi, ya. Misalnya Sumatera Utara atau di Sumatera Barat, universitas negeri, cuma di Padang aja adanya kan, yaitu UNAN dengan UNP, ya. Apa ada perguruan tinggi negeri lain di kota Padang, ada nggak? Ada. Politeknik negeri ada nggak? Cabang itu ada di Payakumbuh, Prof. Politeknik ada. Benar. Di Payakumbuh, Pak Prof. Ya, politeknik ya, di Padang ada. tapi politeknik itu perguruan tinggi, tingkat perguruan tinggi yang paling sempit, katakan begitu, ya, bidangnya. Mungkin ada Poltekkes, saya nggak tahu ada Poltekkes nggak, punya Kementerian Kesehatan. Tapi bidangnya itu sangat, ya kan. Kalau universitas, bayangkan aja kalau misalnya rektornya gesit, ya kan. Bayangkan aja Batu Sangkar atau Bukit Tinggi bisa mengembangkan perguruan tinggi negeri yang ada di ibu kota kabupaten, bahkan mungkin bisa mengalahkan perguruan tinggi yang ada di ibu kota provinsi. Bisa jadi itu, bisa. Kalau rektornya lebih senang duduk-duduk menikmati jabatannya, ya kan bisa jadi begitu. Ya. Nah, itu dia cerita mengenai progres, ya. Jadi kalau bicara mengenai pendidikan Islam itu adalah cerita mengenai progres. Kalau pendidikan tinggi seperti itu. Kalau pendidikan dasar dan menengahnya juga seperti itu, madrasah kan.
Madrasah itu tadinya ya dikesampingkan ya, mutunya rendah ya kan, guru-gurunya nggak berkualitas gitu. Tapi sejak Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989, mulailah kualitas madrasah itu ditingkatkan. Nah, akhirnya itu puncak dari peningkatan itu adalah dengan Undang-Undang Nomor 2003 itu, Nomor 20 2003. Ketika madrasah itu betul-betul disetarakan dengan sekolah umum. Jadi anak-anak tamat masa bisa masuk ke mana saja, tidak harus hanya ke IAIN tahun 2003 itu, atau ke UIN 2003 udah ada UIN ya. Tapi bisa masuk ke mana saja lah, ke UNAN, ke UNP kalau di Padang itu. Tidak ada lagi batas-batasnya. Bisa masuk kedokteran kalau lulus tes kedokteran gitu kan di perguruan tinggi lain itu. Nah, jadi itu yang ini apa itu nama madrasah ya. Kemarin itu belum lama ini ada rilis mengenai 1.000 sekolah tinggi menengah atas ya, setingkat SMA lah, SMA dan MA, Mahkamah Madrasah Aliyah, itu 1.000 yang terbaik di Indonesia. Itu di antara 1.000 yang terbaik itu, di 10 besar itu ada beberapa madrasah. Madrasah Insan, Madrasah Aliyah Insan Cendekia ya, itu termasuk itu di antara 10 besar, kalau nggak salah nomor 1 malah itu. Itu bisa dicek di internet. Jadi mutunya juga meningkat gitu. Dan bahkan kemudian mungkin madrasah itu punya potensi menjadi tempat pendidikan anak-anak Muslim dari kelas menengah. Jadi anak-anak Muslim kelas menengah, keluarga kelas menengah itu mengirim anaknya ke madrasah. Karena di madrasah itulah bisa mendapatkan pendidikan umum dan pendidikan agama. Salah satu contohnya ya di dekat rumah saya ini kan ada namanya Madrasah Pembangunan ya. Dulu waktu zaman saya rektor berhasil mengembangkan Madrasah Pembangunan itu, meningkatkan mutunya dan sehingga kemudian menjadi sekolah bagi anak-anak kelas menengah Muslim, menjadi sekolah favorit ya. Saya nggak tahu di Padang atau di Sumatera Barat man yang favorit bagi kelas menengah itu di mana, madrasah aliyah yang favorit. Favorit itu misalnya kalau kita lihat kalau pagi-pagi mengantar anak misalnya, yang mengantar itu kebanyakan pakai mobil misalnya. Wah, itu kelas menengah itu. Atau ketika bubaran banyak mobilnya yang juga menjemput. Saya nggak tahu di Padang di mana ada seperti itu. Di Mas Ari Salah, Pak Prof, itu termasuk 20 besar Indonesia, Pak. Bagus, alhamdulillah ya. Tapi perlu diperbanyak lah gitu ya. Diperbanyak. Nah, jadi itulah singkatnya mengenai sejarah pendidikan Islam Indonesia itu adalah sejarah mengenai kemajuan. Walaupun ya sering di kalangan umat Islam itu banyak memang senangnya kita itu, sebahagian itu senangnya cuma mengeluh, komplain ya kan. Komplain aja, tapi nggak berbuat, komplain aja. Pemerintah misalnya Islamofobia. Nah, saya bilang nggak ada itu Islamofobia dalam bidang pendidikan Islam. Kalau Islamofobia, Jokowi nggak mungkin tuh mengeluarkan Kepres sampai 5 sekaligus UIN ya kan. Kita cuma bisa mengeluh, sebagian kita itu cuma mengeluh tapi tidak bisa berbuat. Nah, itu. Tidak pernah bersyukur, berterima kasih ya. Ya saya termasuk yang paling kencang mengkritik Jokowi ya. Mungkin kalau Anda cari di internet bagaimana saya mengkritik Jokowi ya bisa dengan mudah ditemukan ya. Tapi pada saat yang sama kita kaum muslim ini juga harus belajar berterima kasih ya, bahwa kalau dalam bidang pendidikan Islam jelas itu kemajuan. Cuma kita mungkin nggak berhasil menggenjot hasilnya itu. Misalnya kita udah jadi UIN tapi tidak berhasil menggenjot UIN-nya itu sampai ke titik maksimal kan enggak. Itu yang tadi saya bilang, mungkin para pengurusnya, pejabatnya lebih senang duduk ya, menikmati jabatannya daripada misalnya mengusahakan secara maksimal supaya UIN-nya berkembang. Ya itu. Jadi ini yang saya kira
kritik diri sendiri atau muhasabah pada diri kita sendiri juga harus kita lakukan dalam hal ini ya. Jadi kita belum maksimal di dalam memperjuangkan celah-celah ataupun hasil-hasil kemajuan pendidikan Islam itu, baik di tingkat madrasah maupun juga di tingkat pendidikan tingginya. Nah, kita lihat, saya nggak tahu UIN Padang itu udah berapa tahun sih, Pak? Dari Zul? 2017, Pak. Dari 2017. Apa yang ya. sudah membedakan UIN Padang ini dengan IAIN Padang? Apa bedanya? Misalnya. Ada Fakultas Sains sekarang, Pak. Ya oke, Mas, lumayan lah kalau gitu ya. Tapi mungkin harus lebih dari itu ya. Oke lah, itu tambahan saja. Nah, saya kira pendidikan Islam Indonesia itu sebetulnya mencerminkan terutama UIN-nya itu dan juga madrasahnya usaha-usaha untuk menjembatani adanya dikotomi ya di antara ilmu umum dengan ilmu agama yang sudah lama sekali ya, sejak zaman Al-Ghazali itu ilmu-ilmu umum itu kan dipandang tidak perlu. Yang penting itu belajar fikih ya. Belajar fikih yang paling penting karena belajar fikih itulah yang membuat kita masuk surga. Tapi kalau belajar kedokteran nggak membuat kita masuk surga. Belajar sains dan teknologi itu tidak ya. Itu asumsinya kan begitu. Dan dikotomi itu kemana-mana di dunia Islam termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia cuma mungkin nasibnya lebih baik karena kalau di negeri yang lain upaya penghapusan dikotomi itu misalnya di Arab Saudi, di Mesir ya, penghapusan dikotomi itu dilakukan dengan menghapus lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah diintegrasikan ke dalam sistem dalam tanda kutip ya sistem sekuler, sistem umum. Sekolah-sekolah umum dimanapun. Jadi oleh karena itu nggak ada sistem sekolah agama atau madrasah agama itu nggak ada, hanya di Indonesia. Jadi Indonesia lebih beruntung dalam hal itu. Nah jadi itu yang terjadi. Nah kalau itu yang disebut dengan apa? Kalau di Indonesia akhirnya memunculkan apa yang saya sebut sebagai parallel system of education. Jadi parallel system of education. Jadi paralel di antara pendidikan umum dengan pendidikan yang berbasis agama. Mungkin kita menyebutnya mungkin religious based education. Jadi berbasiskan agama. Madrasah itu walaupun kurikulumnya tidak terlalu banyak beda dengan sekolah umum, tapi dia berbasis agama. Makanya kemudian religious based atau Islamic based education, berbasiskan Islam. Walaupun kurikulumnya kurikulum nasional, mungkin ditambah dengan beberapa mata pelajaran, ya, mata pelajaran yang memperkuat bidang agamanya, ya. Oleh karena itulah maka kemudian pelajaran di madrasah lebih banyak dari pelajaran di sekolah umum, karena ingin memperkuat tadi itu basis keislamannya itu. Karena pada dasarnya kan sekolah-sekolah bukan sekolah, madrasah itu kan sekolah umum pada dasarnya. Tapi sekolah umum yang berkarakterkan atau bercirikan Islam, itu yang saya sebut dengan Islamic based education. Jadi pendidikan yang berbasis Islam. Itu dia. Dan itu bertahan ya. Walaupun ada usaha-usaha misalnya untuk menghapuskan pendidikan Islam itu. Jadi dulu ya ketika UIN Ciputat itu berdiri itu banyak sekali tekanan dari Kemendikbud. Sampai sekarang juga masih, yaitu supaya UIN itu diintegrasikan ke dalam Kemendikbud. Jadi masuk Kemendikbud. Terutama pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Itu ada upaya untuk menjadikan pendidikan Indonesia itu satu atap di bawah Kementerian Kemendikbud. Ya. Tapi Gus Dur kemudian ditentang oleh banyak kiai, ya kan? Kalau digabung bagaimana madrasah pesantren itu jadinya bagaimana? Kira-kira begitu deh sederhananya. Akhirnya Gus Dur mundur, nggak jadi itu digabungkan. Nah, memang sih kalau digabungkan mungkin pendidikan Islam itu menjadi anak angkat barangkali ya. Jadi anak kandungnya itu kalau tingkat pendidikan tinggi itu mungkin perguruan tinggi top seperti UI, ITB, Gajah Mada gitu itu yang anak kandung. Kemudian ada anak tiri itu mungkin perguruan tinggi yang BLU ya kan.
perguruan tinggi yang kecil-kecil yang negeri ya saya kira itu ya mungkin bekas IKIP misalnya ya kan. Itu jadi anak tiri dia. Nah, anak angkat itu kalau kita bergabung, anak angkat itu PTKIN itu. Kalau ini ya bergabung ya. Kita syukur tidak jadi bergabung ya. Itu. Tapi usaha itu masih ada, termasuk di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas. Ya mungkin Anda baca itu tulisan saya itu beberapa kali itu. Yang menghapuskan nomenklatur madrasah di dalam sistem RUU Sisdiknas itu yang kata Jokowi saya belum nggak tahu itu katanya ya saya nggak tahu apa basa-basi Jokowi atau apa gitu yang jelas dia bilang saya nggak tahu ya kan. Bayangkan kalau RUU Sisdiknas yang menghapuskan nama madrasah itu lolos, nah, jadi madrasah kita bisa hilang dan kemudian juga pendidikan Islamnya hilang dan UIN-nya juga bisa hilang nanti gitu dalam perjalanan waktu karena kehilangan basis atau dasar hukumnya kehilangan ya. Jadi ini harus diwaspadai lah gitu. Nah, jadi kita ini sebetulnya tadi itu terintegrasi secara paralel dari kelembagaannya itu terintegrasi. Jadi tidak lagi secara dikotomi, secara kelembagaan itu dikotomi. Nah, sekali lagi beda dengan di Timur Tengah. Dikotomi itu diatasi dengan menasionalisasi, menghapuskan madrasah. Kalau di Indonesia enggak, madrasah itu terus diperkuat. Kalau kita lihat sejarah madrasah itu adalah sejarah penguatan pendidikan Islam. Ya, itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi itu jadi integrasi kelembagaan. Tapi kalau integrasi keilmuan itu kan ada macam-macam ya. Kalau di Ciputat, di UIN Ciputat konsepnya itu adalah integrasi di antara ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-ayat Qur'aniyah dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah itu apa? Misalnya ilmu-ilmu terkait dengan tafsir, misalnya usuluddin, ya kan? Itu terutama Qur'aniyah ya. Walaupun kemudian pada segi yang lain ada ilmu-ilmu kauniyah yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu kedokteran, ya kan, farmasi, ya, sosiologi, politik itu termasuk yang bersumber dari ayat kauniyah. Kauniyah itu apa? Yang bersumber dari gejala alam, realitas alam, ya kan? Alam itu termasuk tubuh manusia, ya. Dalam kedokteran ya tubuh manusia itu disayat-sayat, dipotong-potong, itu namanya kadaver. Kadaver itu jenazah yang tidak jelas KTP-nya, nggak jelas ininya, meninggal mungkin di pinggir jalan atau kecelakaan tapi nggak punya KTP, disimpan di kamar mayat di rumah sakit, nggak ada yang ngambil, ya akhirnya kemudian diberikan ya dengan penggantian gitu perawatan kepada Fakultas Kedokteran. Kalau yang mengambil jenazah itu Fakultas Kedokteran Negeri, maka penggantiannya lebih murah. Mungkin sekarang 15 juta ya. Kalau yang swasta lebih mahal, 25 juta. Nah, jenazah yang disebut kadaver itulah yang dipotong-potong, ya kan? Itu bahagian dari kauniyah, ya. Bahagian dari kauniyah, ya. Kauniyah termasuk farmasi kauniyah, ya kan? Jadi konsepnya itu kalau di Ciputat seperti itu. Integrasi di antara ayat-ayat Qur'aniyah dengan ayat-ayat kauniyah. Yang diwujudkan dari kerangka filosofisnya sampai kepada kelembagaannya. Misalnya Fakultas Syariah dan Hukum. Ya saya nggak tahu di Padang Syariah dan Hukum nggak, Pak? Iya. Sama. Syariah dan Hukum, dakwah dan komunikasi itu asalnya dari Ciputat, ya kan? Model dari Ciputat. Karena tadinya Pak Menteri Mendiknas itu bilang boleh disetujui jadi universitas, tapi seluruh fakultas ex-IAIN itu harus digabung menjadi Fakultas Agama Islam satu. Nah, saya bilang sama menterinya, saya bilang nggak bersedia saya kalau digabung semua, dihapus, digabung semua fakultas ex-IAIN itu, Tarbiyah, Syariah, ya kan, menjadi FAI gitu, saya menolak gitu. Akhirnya dia bilang oke deh gitu.
tetap fakultas-fakultas XYY-nya dipertahankan ya. Nah, tapi saya bilang itu harus dilengkapi, diintegrasikan dengan realitas yang ada di Indonesia. Misalnya syariah, ada hukum ya kan. Syariah wal kanun, syariah wal hukuk kalau di dunia Arab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dari 6 itu yang sering juga disebut itu adalah model sarang laba-laba, ya kan? Sarang laba-laba itu di UIN Jogja dikembangkan oleh Profesor Amin Abdullah, ya kan? Jadi ada yang menjadi inti sarang laba-laba itu kan ada pusatnya, titik pusatnya, tapi ada ilmu-ilmu di pinggiran, semakin keluar itu semakin pinggiran, ya. Semakin ilmu yang mungkin semakin tidak penting mungkin ya. Kalau di Ciputat semua ilmu itu penting, nggak ada yang di pinggir, semua sama karena semua sama. Ada kewajiban untuk belajar fikih, tapi juga ada kewajiban belajar kedokteran, sama wajibnya. Ya, jangan semua belajar fikih, ya kan? Kita hanya bikin jurusan fikih, tapi nggak ada yang belajar kedokteran. Saya mungkin orang yang paling berat menghadapi tantangan ketika mau mengubah institut menjadi universitas. Saya itu ditentang oleh almarhum Nurholis Majid. Dia bilang nggak setuju, ya kan. Saya ditentang juga oleh teman saya namanya Din Samsudin. Nggak setuju itu. Nah, saya bilang jawab keduanya, Anda kan ya Cak Nur dan Pak Didi ini kan, Din Samsudin ini kan nggak tahu bagaimana bahwa kalau tamatan IAIN itu lapangan kerjanya terbatas. Ya. Kalau istilahnya di Sumatera Barat mungkin paling banter misalnya jadi guru ngaji gitu kan, dari tukang khutbah ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah institusinya sehingga bisa lapangan kerjanya terbuka lebih luas gitu kan kira-kira. Sehingga dalam konteks itu perlu didirikan universitas. Saya pernah juga dipanggil oleh Ketua Komisi 6, namanya Profesor Anwar Arifin dari Makassar, orang Golkar. Saya dipanggil itu. Dia bilang, Anda mengubah IAIN menjadi universitas ini, Anda ini kerjanya mensekularisasikan pendidikan. Gitu kan. Saya dituduh mensekularisasikan pendidikan. Ya kan. Saya tanya sama dia, Pak Ketua, waktu istri Bapak dulu hamil mau melahirkan, dokter ahli kandungannya siapa, laki apa perempuan? Lama dia nggak jawab. Akhirnya dia jawab dokter laki-laki katanya. Kalau dokter laki-laki memegang istri Bapak, memegang apa itu kemaluan istri Bapak itu haram atau tidak itu? Ya itu darurat Pak katanya. Dia bilang begitu. Sampai kapan Pak daruratnya? Dia bilang nggak tahu. Nah, oleh karena itulah kita perlu universitas. Karena hanya dengan universitas itu kita bisa membuat fakultas kedokteran. Dan hanya dengan fakultas kedokteran itulah kita bisa menghasilkan ahli-ahli kandungan perempuan. Nggak bisa hanya dengan mengatakan darurat-darurat. Baru dia diam. Gitu. Nah, kalau sekarang kan ketika mau bikin UN Padang kan calon rektornya kan nggak pernah dipanggil sama DPR ya kan. Itu sudahlah zaman saya dulu dipanggilnya. Setelah itu tidak ada lagi yang memanggil-manggil gitu kan. Menuduh macam-macam nggak ada gitu. Walaupun mungkin di antara Anda ya berpikirnya masih ada yang nggak lurus gitu. Macam-macam gitu. Nah, jadi ini ya, jadi ada jaring laba-laba. Ada lagi yang pohon keilmuan kalau di Malang itu kan. Jadi ada pohonnya, ada batangnya, ada dahannya, ada rantingnya. Ya. Nah, itu lagi-lagi kalau di Malang ya seperti itu, ada induk atau induk batang dari ilmu. Nanti ada cabang-cabangnya. Cabangnya ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian ada ranting-rantingnya, ya kan? Nah, jadi itu. Hampir samalah dengan jaring lawah-lawah itu. Kalau di Jakarta tidak ada itu. Pokoknya hanya integrasi antara ilmu-ilmu kauniyah dengan Qur'aniyah, itu aja. Itu aja kuncinya. Ya. Semua wajib dipelajari. Ya, tergantung dari ininya saja. Minat dari mahasiswanya. Ya kalau dia mau berminat belajar fikih, ya belajar fikih lah. Kalau berminat kedokteran, belajar kedokteran. Berminat ilmu politik, ke ilmu politik gitu.
Wajib semua. Harus ada yang ahli ilmu politik, ada yang ahli ekonomi, ya kan begitu. Apa lagi? Nah, jadi ilmu-ilmu itu berhubungan satu sama lain. Itu yang disebut dengan interkoneksi. Itu sebetulnya dari lagi-lagi ini dari Pak Profesor Amin Abdullah, interkoneksi, interrelasi, ya kan, multidisipliner, interdisipliner, itu dari konsep itu dirumuskan, dituliskan oleh Profesor Amin Abdullah. Ya. Jadi ilmu itu tidak lagi berdiri sendiri, ilmu itu terkait satu sama lain. Kalau kita belajar fikih, maka kemudian fikih itu harus dipahami juga dalam konteks sosiologi, ya kan, konteks antropologi, konteks ilmu politik, ya. Kalau bidang sejarah, bidang saya, sejarah itu terkait juga dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu filologi, ilmu politik, ilmu sosial, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Nah, jadi itu ada selalu interrelasi, itu interkoneksi, saling berhubungan, nggak bisa berdiri sendiri lagi, ya. Oleh karena itu kebijakan Kemendikbud yang lalu itu bahwa yang disebut dengan linearitas. Jadi kalau misalnya belajarnya dari tarbiyah PAI, ya, maka S3-nya juga harus tarbiyah PAI gitu. Kalau enggak nanti nggak bisa jadi profesor, ya. Saya menentang itu kebijakan linearitas itu. Karena apa? Karena ilmu itu sebetulnya orang bisa pindah-pindah aja tergantung dari minatnya, ya kan? Minatnya dan perhatiannya. Saya termasuk orang yang pindah-pindah dari tarbiyah PAI kemudian ke S2-nya kajian Timur Tengah dan S3-nya sejarah. Saya pindah-pindah. Dan guru besarnya itu dalam bidang sejarah saya. Nah, jadi itu ya mengenai apa yang belum terjawab, ya. Apakah pendidikan itu bisa mengembangkan iptek dan imtak? Ya itu tergantung dari orang per orang juga, ya. Pendidikan itu hanya memfasilitasi, ya. Jangan mengharapkan bahwa misalnya IAIN atau UIN atau apapun itu menghasilkan manusia yang lengkap. Itu nggak mungkin, ya. Lengkap itu artinya ahli dalam bidang iptek tapi juga menguasai ini itu yang nggak bisa. Ya, jadi karena apa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi orang, ya. Hasil produk dari pendidikan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi sebetulnya pendidikan itu hanya memberikan stimulus untuk menjadi orang yang mengetahui sains dan teknologi, ya kan. Stimulus juga untuk bisa memiliki keimanan dan ketakwaan. Ya, tapi kemudian apakah dia betul-betul jadi beriman dan bertakwa, ya itu tergantung dari orangnya sendiri masing-masing. Jadi jangan, karena apa? Karena pendidikan ini bukan pabrik. Kalau pabrik itu pabrik radio misalnya, ya kalau pabrik radio menghasilkan pasti radio, nggak berubah-ubah dia. Tapi kalau pendidikan nggak bisa, ya. Ada orang yang tamat fakultas kedokteran hewan, ya kan. Dia nggak pernah jadi praktek kedokteran hewan, dia jadi penyair. Namanya Taufik Ismail, mungkin Anda kenal itu. Jadi nggak bisa dicetak kedokteran hewan menjadi dokter hewan, ya kan. Buka klinik hewan, ya kan. Itu yang disebut dengan pet, ya, pet klinik pet itu hewan peliharaan gitu, kucing atau apa sajalah, saya nggak tahu, kucing, mungkin anjing juga mungkin termasuk pet gitu. Enggak kan, banyak itu. Samalah dengan orang IAIN, ya. Orang IAIN banyak yang tamatan IAIN tapi kemudian jadi macam-macam, ya. Ya, jadi tidak kita ini bukan pendidikan ini bukan pabrik. Jadi oleh karena itu produknya itu tidak harus sama dengan yang diharapkan. Nah, jadi itu. Jadi hanya memberikan stimulus saja gitu.
Saya kira waktunya habis nih. Kemudian kita yang ketiga deh. Apa yang ketiga itu? Mengenai ormas, silakan. Sekarang udah 9/4 ya. Jadi ormas silakan. Saya Majin. NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Silakan. Antoni Haikal Majin. Ya, silakan. Terima kasih Pak Prof yang telah memberikan kami waktu. Bila kita melihat kedua organisasi ini adalah organisasi sangat besar perannya di dalam memberikan sumbangan terhadap bangsa dan negara ini dalam masalah pendidikan, Pak Prof. Baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Yang menjadi pertanyaan kita, Pak Prof, apa peran penting yang dimainkan oleh kedua organisasi ini selain sektor pendidikan pada era milenium saat ini, Pak Prof, atau pengaruhnya terhadap perkembangan dunia Islam di era global, Pak Prof? Oke. Ya, terima kasih, Pak Prof. Yuk. Silakan, yang lain. Devi Dasmal, Pak Prof, izin. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Pak Prof. Dulu Ormas, NU, dan Muhammadiyah awal-awalnya kan harmonis dan boleh dikatakan romantis. Tapi belakangan ada kecenderungan mulai berbeda arah dalam artian secara manhaj. Kira-kira yang membuat penyebab utamanya bergesernya pola antara NU dan Muhammadiyah ini seperti apa, Pak Prof? Terima kasih, itu saja, Pak. Yuk. Tadi ada yang perempuan siapa? Rika Sartika, Prof. Ya, silakan, Rika. Terima kasih, Prof. Antara Muhammadiyah dan yang pertama, Prof, antara Muhammadiyah dan NU ini apakah hanya sebatas perbedaan atau sudah mengarah kepada perpecahan melihat kepada fakta yang sekarang? Kemudian yang kedua, apakah yang menyebabkan terjadinya sebenarnya perbedaan dan pertentangan antara Muhammadiyah dan NU kalau kita melihat pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan Hasyimacari, itu sempat berburu kepada orang yang sama seperti Syekh Ahmad Al-Khatib dan Syekh Nawawi Banten. Mungkin demikian saja, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada nggak? Atau cukup? Cukup dulu deh, ya. Yang pertama, saya ingin menekankan bahwa sungguhnya Indonesia itu adalah negeri Muslim dengan ormas paling banyak, ya. Tidak ada negara lain di dunia Muslim ini punya ormas sebanyak Indonesia. Tidak ada. Boleh dicari deh. Ya, jadi bukan, tapi banyaknya itu ya bukan hanya NU dan Muhammadiyah. Kalau kita urut dari pantai barat itu dari Sumatera, ya misalnya ada Al-Wasliyah kalau di Sumatera Utara, ya kan. Kemudian dulu ada Perti atau Tarbiyah di Sumatera Barat, ya kan. Kemudian apalagi ya kalau di Sumatera ya terutama itulah ada NU, ada Muhammadiyah, ada NU. Muhammadiyah tentu saja kita tahu kuat di Sumatera Barat dan juga di Riau kuat. NU tidak terlalu kuat di Sumatera. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke Pulau Jawa, maka kita akan menemukan di wilayah Banten itu namanya Matlaul Anwar. Matlaul Anwar itu organisasi yang terbesar di Banten. Paling banyak lembaga pendidikannya. Mungkin nggak ada yang menulis mengenai Matlaul Anwar, ya. Banyak itu punya universitas juga, ya. Kalau kita bergeser ke Priangan Bandung, Jawa Barat, itu ada PUI, Persatuan Umat Islam. Ada Persis, ya kan, Persatuan Islam. Dulu Persis itu termasuk yang memimpinnya itu Muhammad Nasir, ya, Pak Nasir lah, gitu ya, yang memimpin Persis. Punya pesantren, punya sekolah, ya. Pesantren Persis di Bangil, misalnya itu terkenal sekali itu pesantren Persis di Bangil, ya. Jauh sebelum ada pesantren Putri Gontor di Mantingan, itu pesantren Putri Persis di Bangil itu udah terkenal sekali, ya.
Nah, jadi itu di Jawa Barat ya, antara lain ya, PUI, Persis ya. Kemudian ke Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah ya ada Muhammadiyah, ada NU ya kan. Muhammadiyah lah yang lebih kuat itu di Jogja ya kan. Nah, kalau NU ya di Jawa Timur paling kuat ya, basisnya itu terutama ya. Nah, ke timur lagi ada yang namanya itu Nahdlatul Watan. Di NTB itu Nahdlatul Watan yang paling besar, yang paling banyak lembaga pendidikannya itu Nahdlatul Watan atau NW ya. Ke Sulawesi ada Al Khairat, itu yang paling besar di Sulawesi. Al Khairat itu banyak sekolahnya, banyak lembaga pendidikannya, pusatnya di Palu itu. Dan sampai ke Papua ya, ke Papua itu Al Khairat. Di Papua tentu saja juga ada Muhammadiyah lebih menyebar, lebih kuat di Papua dibanding dengan NU. NU juga ada ya, tapi tidak ada organisasi yang berasal dari Papua. Organisasi ormas Islam nggak ada, kecuali yayasan. Itu ada yayasan pendidikan Islam, YAPIS. YAPIS itu punya sekolah-sekolah dan universitas juga. Ada Universitas YAPIS namanya ya. Nah, tapi dia bukan ormas, itu yayasan ya. Nah, jadi paling banyak itu ormas Islam itu. Belum lagi yang kecil-kecil ya kan, yang lebih kecil itu juga masih ada ya. Tapi yang memang, oh ya saya lupa, misalnya di Jakarta itu ada organisasi namanya Jamiat Khair, itu juga udah lama itu, punya lembaga pendidikan juga, kemudian pecahannya itu jadi Al-Irsyad, karena Jamiat Khair itu adalah organisasi Islam yang keturunan Arab, ya kan, keturunan Arab yang ada yang mengklaim sebagai keturunan Nabi atau Sayyid itu, ada yang bukan keturunan Nabi, ya kan, yang orang Islam biasa, Arab biasa, itu kemudian pecah, keluar dari Jamiat Khair, membuat organisasi yang didominasi oleh keturunan Arab namanya Al-Irsyad. Jadi ada 3 organisasi yang dihegemoni oleh keturunan Arab. Yang pertama Al Khairat, yang pertama Jamiat Khair, yang kedua Al-Irsyad. Al-Irsyad itu juga pecah sekarang ini antara yang berorientasi keindonesiaan dengan yang berorientasi Salafi. Jadi ada Al-Irsyad Salafi ya, Salafi Wahabi. Kemudian yang didominasi Arab juga adalah Al Khairat yang tadi saya sebut di Palu itu ya. Jadi 3 itu. Selebihnya adalah organisasi-organisasi yang dipimpin oleh bukan orang Arab ya kan, seperti Muhammadiyah, NU kan bukan orang Arab, keturunan Arab yang mimpin gitu. Nah, pertama-tama ormas ini memang memainkan peran sebagai jamiah dakwah gitulah ya, dakwah. Sebagai jamiah dakwah. Jadi dakwah lah untuk kepentingan dakwah Islamiyah ya. Tapi dalam konteks dakwah itu maka kemudian berkembanglah usaha-usaha untuk pendidikan ya. Dan model-model pendidikan yang diadopsi juga berbeda-beda ya. Kalau Muhammadiyah boleh disebut sistemnya itu sistem yang pertamanya diambil oleh sistem pendidikan Belanda. Ya. Jadi saya menyebutnya sebagai Dutch-based Islamic Education schooling system. Ya, jadi sistem pendidikan Islam yang berbasiskan Belanda pada awalnya, sistem pendidikan Belanda zaman kolonial itu 1912 setelah Muhammadiyah berdiri. Ya. Nah, sebaliknya kalau NU enggak, ya NU itu mengambil sistem yang tradisional lah ya, pesantren ya, tradisional based Islamic schooling system. Jadi sistem pendidikan yang berbasiskan sistem tradisional. Sistem tradisional itu apa ya? Itu pesantren. Nah, jadi itu yang terjadi. Dan 2 model inilah yang diikuti oleh berbagai ormas yang ada, ya. Jamiah yang ada. Jadi mengambil model itu. Mengambil model apakah model Muhammadiyah atau model model NU ya.
yang berbasis pesantren tadi yang saya sebut, pendidikan berbasis tradisional. Walaupun dalam perkembangannya sekarang-sekarang ini di masa kontemporer ini Muhammadiyah juga mengembangkan pesantren. Contoh pesantren Muhammadiyah itu yang paling bagus itu adalah pesantren Darul Arkam di Garut. Ya. Itu yang paling bagus modelnya. Jadi memang NU, kiai-kiai NU itu kiai-kiai NU masih mendominasi ya jumlah pesantren. Memang beda antara Muhammadiyah dengan NU dalam soal-soal lembaga pendidikan ya. Jadi pendidikan itu termasuk dalam konteks dakwah itu pertama kalinya ya. Kalau di Muhammadiyah lembaga pendidikan dan segala amal usaha Muhammadiyah itu adalah milik organisasi, bukan milik orang per orang ya. Pakai nama Muhammadiyah, orang per orang tapi pakai nama Muhammadiyah, bukan begitu. Muhammadiyah itu adalah semua lembaga pendidikannya itu dimiliki oleh organisasi. Rumah sakitnya juga dimiliki oleh organisasi. Beda dengan NU. NU sebagai organisasi tidak banyak memiliki lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu rata-rata atau umumnya itu dimiliki oleh para kiai. Pesantren itu milik kiai, bukan milik NU. Kiainya memang NU, ya kan? Kiainya itu anggota atau tokoh NU, tapi pesantrennya punya dia sendiri, bukan punya NU. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sudut itu, maka Muhammadiyah adalah organisasi pendidikan yang terbesar di dunia. Ya, karena universitasnya aja, perguruan tingginya aja Muhammadiyah itu sekarang mungkin 174 ya. Dan bukan hanya Muhammadiyah yang punya perguruan tinggi, tapi juga Aisyah punya perguruan tinggi, ya punya universitas. Ada 3 Aisyah di Indonesia ini yang sudah didirikan. Yang pertama di Jogja, kemudian ada Universitas Aisyah di Bandung, dan Universitas Aisyah di Semarang. Satu-satunya organisasi perempuan yang punya universitas. Tidak ada yang lain punya universitas. Misalnya Muslimat NU belum punya universitas. Dan macam-macam yang lain, organisasi perempuan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga lembaga pendidikan Muhammadiyah itu juga adalah cerita mengenai kisah mengenai pertumbuhan yang sangat cepat, pertumbuhan yang dramatis dari lembaga-lembaga pendidikannya. Sekarang banyak sekali Universitas Muhammadiyah itu yang bagus-bagus. Ya, yang bagus itu misalnya Universitas Muhammadiyah Malang, misalnya bagus itu. Universitas Muhammadiyah Jogja itu juga bagus. Universitas Ahmad Dahlan di Jogja juga Ahmad Dahlan ya bagus ya, Ahmad Dahlan itu juga bagus. Dan terus mengembangkan di berbagai tempat. Di Jakarta ada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka itu besar-besar ya, besar-besar. Dan Universitas Muhammadiyah itu, Muhammadiyah Sumatera Barat, secara finansial dan akademik dibantu oleh konsorsium perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah maju, yang banyak uangnya. Ada konsorsiumnya itu. Jadi membantu Universitas Muhammadiyah yang belum begitu maju. Nah, konsorsium itu antara lain melibatkan ya tadi itu UMM yang di Malang, UMY di Yogyakarta, Ahmad Dahlan di Yogyakarta ya terutama, dan saya kira Hamka, Profesor Hamka di Jakarta, terutama itulah. Belum lama ini ada Universitas Muhammadiyah lagi didirikan di mana itu, di beberapa tempat lah, termasuk juga Muhammadiyah mengembangkan universitas di Malaysia, Universitas Muhammadiyah di Malaysia, UMAM ya kan. Kemudian juga bikin sekolah menengah di Melbourne di Australia gitu. Jadi kemajuan-kemajuan seperti itu. Dan ini memang paling kelihatan di Muhammadiyah. Karena apa? Karena kenapa bisa sampai terjadi kemajuan itu? Itu adalah karena pertumbuhan kelas menengah Muslim yang luar biasa di Indonesia. Saya nggak tahu apakah ada makalah nggak mengenai kelas
menengah Muslim dan pendidikan Islam, ada Pak Zul? Makalah mengenai kelas menengah, peranan kelas menengah ada, Muslim. Pak. Topik itu enggak ada, Pak. Oh, enggak ada ya. Jadi pertama sedikit aja saya singgung, kelas menengah itu apa sih? Kelas menengah itu adalah orang yang tamatan perguruan tinggi, ya S1 gitu, S1 dia itu perguruan tinggi. Kemudian mengeluarkan biaya sehari-hari, ya, belanja sehari-hari itu untuk kebutuhan macam-macam itu antara 5 sampai $20. $5 itu berarti 70.000, ya. Jadi kalau keluarga Anda, ya suami istri, sehari-hari itu untuk kebutuhan dapur, makan minumnya itu menghabiskan uang $70.000, ya kan? Nah, itu udah termasuk kelas menengah. Sampai minimal $20. Jadi antara 5 sampai $20 kalau Anda udah berbelanja sekitar itu, maka udah termasuk kelas menengah, ya. Nah, ditambah dengan ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri yang lain itu misalnya kelas menengah itu adalah orang yang sudah memiliki rumah sendiri, walaupun rumah sendirinya itu dengan kredit, ya kan, cicilan itu nggak jadi masalah. Kemudian misalnya juga bisa mengirim anaknya ke sekolah yang baik, yang biaya memerlukan biaya gitu kan, membayar mungkin uang pangkal, uang bulanan gitu ya. Nah, itu orang yang tidak mampu mengirim anaknya ke sekolah-sekolah seperti itu, ke lembaga pendidikan seperti itu, belum sepenuhnya kelas menengah, ya kan. Kemudian apalagi yang sering disebut orang ciri dari kelas menengah itu adalah orang yang bisa mengajak anak-anaknya liburan minimal sekali setahun. Jadi mungkin bisa mengajak anaknya liburan kemana sih kalau di Sumatera Barat ini, kemana Pak Zul? Kalau ya mungkin ke Jakarta, Pak, atau ke Kuala Lumpur. Iya, bisa itu kelas menengah Muslim. Nah, kelas menengah Muslim ini menjadi tulang punggung dari peningkatan apa yang disebut sebagai filantropi Islam. Filantropi Islam itu terdiri dari biasanya ziswaf. Ziswaf itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu disingkat jadi ziswaf. Nah, sepanjang tahun jumlah ziswaf ini selalu meningkat. Pengumpulannya, dana yang terkumpul melalui ziswaf ini besar sekali. Dan wakaf itu kan tidak lagi sekedar wakaf konvensional dalam bentuk misalnya tanah, ya kan, tapi juga bisa cash, bisa kontan. Wakaf kontan itu kan bisa untuk membangun gedung, gedungnya disewakan, ya kan, dari situ dapat pemasukan. Nah, itu dia, itu wakaf, ya kan. Nah, kelas menengah Indonesia itu secara umumnya ya mungkin sekarang ini jumlahnya, kemarin saya baca itu sekitar 90 juta, ya kan, dekat-dekat 100 juta dari 270 juta penduduk Indonesia. Nah, mereka ini kalau yang Muslim, saya kira dari 90 juta itu pasti sekitar 90 jutanya Muslim. Ya. Nah, yang Muslim inilah yang bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur, bisa jalan-jalan ke Singapura, ke Orchard Road, bisa jalan-jalan ke Tokyo, ya kan, ke mana aja kalau lagi liburan itu. Puncaknya itu 2019, ketika sebelum adanya pandemi COVID-19. Sekarang mulai bergerak lagi, gitu kan. Nah, kelas menengah inilah yang membantu pendidikan Islam swasta itu, ya kan, ya, membantu gedungnya, membantu pembangunan gedungnya, kelengkapannya, ya kan. Jadi kalau misalnya kita keliling-keliling ke pesantren-pesantren di Jawa, misalnya, sebagian besar pesantren di Jawa itu sudah permanen, gedung-gedungnya itu 3 lantai, ya kan, 4 lantai juga ada, ya. Begitu juga di Muhammadiyah. Karena pertumbuhan kelas menengah yang banyak ini, maka kemudian mereka memberikan dana yang besar juga untuk pengembangan fasilitas di lingkungan Muhammadiyah, pendidikannya, bahkan juga untuk misalnya dana untuk menangani mitigasi bencana. Makanya di Muhammadiyah itu kan ada namanya MMDC, Muhammadiyah Management Disaster Center. Jadi pusat
pengelolaan bencana alam. Itu ada Muhammadiyah, duitnya banyak juga, besar juga, ya. Besar itu. Ada juga lazismunya juga mengumpulkan duit dalam jumlah yang besar, dana besar. Ada juga lazisnu, ya, lazisnu. Mungkin dalam soal penanganan bencana alam, bencana itu, saya kira Muhammadiyah jauh lebih aktif dibandingkan dengan NU, ya kan? MMDC-nya itu, Muhammadiyah Management Disaster Center itu lebih aktif. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Nah, itu dia kelas menengah, ya. Ya, jadi saya kira jumlah kelas menengah yang terbesar di dunia itu, Muslim itu ya di Indonesia itu. Ya. Mereka ini ya menjadi tulang punggung dari berbagai kemajuan lembaga pendidikan Islam dan kemajuan kelembagaan Islam lain. Dulu tahun 76, ketika saya ke Jakarta, masjid yang bagus di lingkungan Jabodetabek itu hanya Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Al-Azharnya Buya Hamka itu di Kebayoran Baru. Tapi sekarang masjid-masjid itu banyak sekali yang bagus-bagus. Di mana saja masjidnya bagus-bagus. Saya nggak tahu di Sumatera Barat selain Masjid Agung, yaitu Masjid Agung atau Masjid Raya itu yang dibangun di Masjid Raya, ya. Ada lagi nggak masjid yang bagus-bagus tuh? Al-Hakim, Pak, yang terbaru, Pak. Yang terbaru di mana? Al-Hakim, Pak. Al-Hakim, Pak, di pinggir laut, Pak. Nah, itu ya kayak itu, bagus kan? Kalau Masjid Muhammadiyah yang di Pasaraya itu yang dulu rubuh karena gempa udah dibangun lagi nggak ya? Udah bagus. Udah bagus. Masjid Muhammadiyah itu, ya. Nah, jadi banyaklah perkembangan seperti itu, banyak, ya. Ya, jadi oleh karena itu saya sering mengatakan juga bahwa ormas Islam Indonesia ini adalah salah satu dari kekayaan Islam Indonesia itu, kekayaan. Jadi yang saya sebut sebagai legasinya, warisannya itu paling kaya. Kita ini berkat kekayaannya itu independen dari negara. Kita itu mandiri dari negara, tidak menunggu negara untuk bikin masjid, kan nggak ada. Apalagi negara nggak punya uang seperti sekarang, kerjanya cuma bikin hutang, ya kan? Kapan kita mau punya masjid kalau nunggu dari negara? Ya? Benar itu. Utang Indonesia itu udah lebih dari 7.000 triliun. 7.000 triliun itu 2 tahun anggaran keseluruhan 2 tahun itu 7.000 triliun. Jadi sekarang ini kalau kita punya anak baru lahir itu, dia udah punya hutang 3 juta rupiah itu. Bayangkan aja itu. Benar itu. Menurut ahli ekonomi, anak yang baru lahir itu kena beban hutang 3 juta rupiah. Nah, jadi oleh karena itu supaya jangan kena hutang, jangan punya anak gitu. Nah, jadi bayangkan itu kalau misalnya nggak ada ormas Islam ini, kita nggak punya masjid, nggak punya madrasah, nggak punya sekolah Islam, ya. Bayangkan itu. Ya, karena apa? Karena pemerintah itu nggak punya kemampuan itu untuk membikinkan untuk umat Islam itu masjid. Di wilayah Jabodetabek itu, masjid yang dibangun oleh pemerintah itu bisa dihitung dengan jari sebelah tangan, nggak habis tuh. Jari kita sebelah tangan itu kan 5, ya kan? Masjid yang dibangun oleh pemerintah berapa biji? Ya pertama Istiqlal, ya kan? Yang kedua apa? Masjid Hasyim Asy'ari, ya kan? Yang kedua itu Masjid Jakarta Islamic Center, itu yang dibangun oleh Gubernur Sutioso. Kemudian ada Masjid Hasyim Asy'ari di Dan Mogot, itu yang dibangun di zaman Ahok. Kemudian ada lagi masjid di Balai Kota. Jadi cuma 4, sebelah jangan nggak habis. Saya nggak tahu di Padang ini, masjid yang dibangun dengan dana APBN selain Masjid Raya itu apa? Ada nggak? Paling Masjid Nurul Iman kali ya. Udah lama itu Masjid Nurul Iman. Pak Duski ketua Dewan Masjidnya, Pak. Pak Duski, yang Nurul Iman. Saya nggak tahu, ya kan? Bukan, jangan kan membangun untuk mensubsidi MUI aja nggak bisa, ya kan? Tanya sama Pak Duski, berapa bantuan pemerintah untuk MUI Sumatera Barat? Ada nggak ya? Ada, Pak? Nggak tahu, saya mungkin nggak ada. Jangan ada, Pak. Nah, itu nggak ada. Ya. Bayangkan itu kalau nggak dibantu oleh ormas-ormas kita gitu, atau tidak ada keikhlasan dari kawan-kawan yang berasal dari ormas
mengelola MUI ya itu repot sekali ya kan. Nah, jadi itu makanya kemudian kita harus berterima kasih kepada ormas-ormas ini. Dan saya sering juga mengemukakan secara terbuka bahwa pemerintah itu kurang berterima kasih pada ormas Islam ini yang sudah memberikan anak-anak bangsa ini pendidikan dan pendidikan yang baik ya kan. Sejak bahkan sebelum ada Republik sudah ada itu. Muhammadiyah itu sudah membuat sekolah memajukan anak bangsa. Bayangkan kalau nggak ada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya bilang pemerintah itu kalau maunya harusnya berterima kasih. Cara berterima kasihnya bagaimana? Coba kirimkan guru-guru bantu ke sana, PNS-nya. Sekarang ini kan guru-guru bantu ya ke sekolah-sekolah yang PNS guru bantu itu dikurangi terus. Mungkin sekarang malah nggak ada. Termasuk juga dosen-dosen. Dosen-dosen PNS itu kan saya nggak tahu di UMSB itu ada dosen PNS nggak Pak Zul? Jangan-jangan nggak ada ya kan? Itu tanda tidak berterima kasih. Pemerintah itu tidak berterima kasih. Ya. Seharusnya ya dibantulah berapa kek 5 kek apa kek dosen gitu kan harusnya. Ya. Karena apa? Karena yang belajar di sekolah-sekolah milik ormas ini juga anak-anak bangsa yang harus juga mendapatkan keadilan. Jadi kalau pemerintah nggak peduli, ya berarti ya tidak adil sama anak-anak bangsa, gitulah kira-kira begitu. Nah, jadi peranan ormas itu sangat besar ya. Nah, memang ormas itu tidak selalu, ormas itu berbeda-beda ya kan. Tapi ya menurut saya sih kita terima dengan biasa saja sebagai hal yang alamiah saja. Jadi nggak usah misalnya berharap atau ya berharap supaya ormas ini bersatu misalnya. Ya nggak mungkin lah. Gitu. Ya jangankan ormas yang begitu banyak. Dari yang lahir dari satu ibu yang satu, ya kan? Misalnya anaknya 4 dari lahir dari rahim yang sama, itu nggak juga seragam. Cara berpikirnya nggak seragam, tingkah lakunya juga nggak seragam, kan begitu. Walaupun lahir dari ayah dan ibu yang sama, benihnya dari ayah dan ibu yang sama. Jadi kita harus realistis gitu. Yang menurut saya sih memang ormas-ormas itu berbeda. Jadi tapi perbedaan itu tidak kemudian membuat mereka konflik, nggak ada. Karena apa? Karena kalau dari sudut paham keagamaannya dalam 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir itu terjadi apa yang saya sebut sebagai konvergensi keagamaan. Konvergensi itu apa? Yaitu terjadi menyatunya atau terjadi tukar-menukar praktek-praktek keagamaan. Contohnya apa? Misalnya kalau dulu tahlilan itu hanya ada di kalangan NU. Nah, sekarang tahlilan itu tidak hanya di kalangan NU, di kalangan Muhammadiyah juga ada, ya kan? Walaupun istilah yang dipakai itu mungkin bukan tahlilan, mungkin takziah, tapi takziahnya membaca Yasin, sama isinya. Dalam waktu ketika Buya Syafi'i Ma'arif kemarin meninggal, ya orang NU ada juga yang melakukan melakukan tahlilan, tapi warga Muhammadiyah juga ada yang melakukan itu yasinan, ya kan? Isinya sama, yasinan, persis sama. Itu contohnya. Jadi terjadi tukar-menukar, ya kan? Dulu misalnya apalagi orang NU itu suka melakukan selamatan, ya kan? Selamatan itu macam-macam. Misalnya ada walimatul safar. Kalau pergi haji umroh ada walimatul safar, ya kan? Ada walimatul khitan, ya kan? Ada anak kita di khitan, maka kemudian ada perayaannya. Ada bacaan-bacaan yasinan dan macam-macam. Nah, saya nggak tahu kalau di Sumatera Barat itu ada 7 bulanan nggak? Kalau istri hamil, istri hamil ada 7 bulan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, itu kalau di Jawa itu biasa. Jadi kalau kehamilan mencapai 7 bulan itu ada tasakurannya. Itu biasa disebut kalau di bahasa Jawanya mitoni. Mitoni itu adalah pengungkapan rasa syukur ketika kehamilan sudah mencapai 7 bulan, ya kan? Apa yang dilakukan dalam syukuran itu, mitoni itu, yaitu dengan membaca Yasin,
membaca surat Yusuf, surat Maryam, ya kira-kira begitu deh, supaya anak yang dilahirkan itu nanti kalau dia laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf, paling ganteng di seluruh dunia, atau paling cakep lah seperti Maryam gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi itu dia. Jadi ada tukar menukar ya kan dalam praktek keagamaan ya kan. Walaupun tentu saja Muhammadiyah dan NU masih berbeda, yang satu masih mengandalkan hisab terutama ya. Kalau satu Ramadan itu atau Idul Fitri, Muhammadiyah bersandar pada hisab, sementara kemudian NU lebih bersandar pada ru'yah. Walaupun NU bilang bahwa kita juga pakai hisab katanya ya, tapi pada prakteknya yang lebih menentukan itu adalah ru'yahnya itu gitu. Itu masih beda-beda gitu kan. Ya nggak apa-apa menurut saya sih. Jadi nggak usah membuat kita itu risau dengan perbedaan-perbedaan itu, nggak perlu risau. Kalau mau misalnya ikut Muhammadiyah lebih awal puasanya kemarin 1 hari ya kan, ya nggak apa-apa. Mau ikut yang pemerintah NU misalnya sehari sesudah itu ya juga nggak apa-apa. Nggak usah dirisaukan itu. Ya. Yang dirisaukan itu kalau membunuh sesama Muslim seperti yang terjadi di Yaman misalnya. Di Yaman itu orang Islamnya dibunuh lagi sama orang Islam dari Saudi. Nah itu baru kita perlu risau. Atau di Sudan misalnya kan saling membunuh, atau di Afghanistan yang membunuh orang Islam, yang dibunuh juga orang Islam. Nah itu baru kita khawatir. Tapi kalau cuma beda puasanya 1 hari lebih awal atau 1 hari lebih belakangan ya nggak jadi soal lah gitu. Itu yang penting. Jadi jangan berharap semua ormas itu bersatu, nggak mungkin lah. Itu aja yang paling penting. Biarkan ada Tarbiyah, biarkan ada Muhammadiyah di Sumatera Barat, ada NU-nya juga walaupun sedikit, ya nggak apa-apa, biarkan aja. Ya. Hidup kita itu lebih indah kalau kita punya taman bunga itu kalau bunganya beragam. Kalau semua bunganya itu kayak bunga mawar semua, merah semua, ya nggak enak lah dilihat. Nah, jadi ini sikap seperti ini yang harus kita kembangkan, karena ada juga kawan-kawan kita di antara kaum muslimin itu selalu mengungkapkan rasa frustrasi bahwa ada NU, ada Muhammadiyah, kenapa nggak bersatu saja? Nah, kita harus realistis. Ini adalah sesuatu hal yang alamiah, jadi nggak usah bikin kita risau lah. Yang penting kalau kita pakai istilah Muhammadiyah, yang penting itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan? Nah, itu aja yang paling penting. Semakin banyak yang bikin rumah sakit Islam, bagus. Semakin banyak yang bikin madrasah yang sekolah-sekolah Islam yang berkualitas, bagus, kita syukuri. Mau dia itu Muhammadiyah, kalau di Sumatera Barat, mau dia itu Tarbiyah, ya nggak apa-apa. Nggak usah dirisaukan lah gitu. Nah, kita masih punya waktu 15 menit lagi. Jadi saya cukupkan. Mungkin ada di antara tadi pertanyaannya ada yang belum terjawab atau ada hal yang baru 10 menit atau 15 menit terakhir ini. Silakan. Silakan. Ya, yang tadi yang Bapak Prof janjikan tadi mengenai apa itu? Apa? Silakan. Sekarang kan dunia pendidikan kita, di mana teori yang dipakai terutama di dalam pendidikan Islam di sekolah umum, teori pendidikan yang banyak dipakai itu kebanyakan teori Darwin. Sementara cendekiawan Muslim kita pada zaman Rasulullah sudah banyak memberikan informasi yang sangat bagus, tapi yang dipakai apa itu yang bagus itu? Coba saya kasih tahu saya. Misalnya teori kita kan, teori Darwin itu selalu dipakai semenjak saya zaman SMA dulu. Saya masih belajar teori Darwin, sementara teori yang dikeluarkan dari Al-Quran tidak muncul. Saya tidak pernah mendengar itu waktu saya SMA dulu. Nah seperti itulah contohnya. Ya silakan Anda kembangkan, ya kan? Ya, silakan dikembangkan. Jadi tidak usah mengeluh, tidak usah komplain, ya kan? Bukan mengeluh maksudnya Pak. Bagaimana sikap kita untuk menyingkapi hal-hal yang seperti itu? Ya silakan dikembangkan, ya. Silakan dikembangkan, ya, bahwa ada teori Darwin.
Anda ingin membuat lagi teori yang lain berdasarkan Al-Quran, ya silakan. Itu bagus kalau bisa, ya kan. Ya, terutama yang bergerak dalam bidang inilah pemikiran pendidikan, khususnya filsafat pendidikan, silakan. Bagus kalau bisa mengembangkannya. Gitu. Mengenai teori Darwin itu, memang kalau menurut saya sih kalau pada dasarnya kan kalau teori Darwin itu kan tentang apa evolusi ya, teori evolusi biologis, bahwa manusia itu berasal dari kera, ya kan, ada missing link-nya, tapi ada yang terputus gitu ya. Nah, tapi begitulah melalui proses evolusi tertentu. Kalau dalam Al-Quran ya pada dasarnya kun fayakun ya, jadi tidak perlu melalui evolusi. Pokoknya kalau Allah mau ya tinggal kun fayakun, tidak perlu evolusi. Ya. Nah, silakan dikembangkan teori kun fayakun itu dalam konteks pendidikan, sama dengan di kalangan orang Kristen di Amerika itu juga ada teori yang namanya itu teori creatio ex nihilo, bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu tidak melalui evolusi, tapi berdasarkan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu disebut dengan creatio ex nihilo. Karena juga ada kalangan Kristen yang menolak teori Darwin itu, di Amerika juga banyak yang menolak, ya kan. Silakan dikembangkan, ya. Nah, jadi itu. Silakan yang lain. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Sedikit, Prof. Ya. Mengenai perpecahan NU garis lurus itu, Prof, kan itu mulai pada tahun 2015. Apa itu? Apakah NU garis lurus? Oh, ya. Perpecahan di tubuh NU. Nah, kenapa itu sampai terjadi dan bagaimana kita yang berada di tubuh NU seharusnya menyikapinya, Prof? Ya sebetulnya sih bukan perpecahan, itu cuma perbedaan, ya kan. Perbedaan di dalam pendekatan dan pemahaman, ya. Tapi enggak perpecahan. Perpecahan itu berarti sudah memisahkan diri dari NU, bikin lagi organisasi lagi. Ini kan enggak. Di dalam NU itu memang ada yang apa itu menolak pemahaman yang dianggap itu terlalu liberal atau lebih bebas lah ya. Misalnya kan di lingkungan NU itu, anak-anak NU itu ada pikiran-pikiran yang berkembang itu, misalnya Islam liberal ya, jaringan Islam liberal itu kan anak-anak muda NU yang mengembangkan. Tokoh-tokohnya ya seperti Ulil Absar itu ya tokoh NU lah. Ya. Walaupun sekarang saya kira 10 tahun ini sudah nggak ada, udah bubar itu, jaringan Islam liberal itu sudah bubar gitu, udah nggak ada. Walaupun orang-orangnya masih ada, sebagian besar mereka itu adalah tamatan Al-Azhar. Saya tahu orang-orangnya ya masih muda-muda itu. Mungkin sekarang umurnya mungkin sebagian besar itu 40-an lah. 40-an, umur 40-an. Ada orang seperti misalnya Guntur Romli misalnya, itu yang tamatan Al-Azhar lah. Ada namanya Nofrianto Kahar, itu Al-Azhar juga ya. Selain Ulil ya, Ulil Absar Abdallah. Ya. Nah, jadi ada memang orang-orang anak-anak muda NU yang menawarkan pemikiran yang mereka sebut sebagai pemikiran Islam liberal gitulah. Nah, di kalangan NU ada yang menolak itu ya. Menolak itu, makanya mereka kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai NU jalan lurus gitu, kira-kira begitu. Jadi tidak mengikuti Islam liberal dan juga tidak mengikuti Islam Nusantara. Ya, mereka menolak Islam Nusantara karena Islam Nusantara itu kan dulu dikampanyekan oleh Ketua PBNU yang dulu, Said Agil Siroj, ya kan, Islam Nusantara. Itu mereka menolak itu. Mereka ya pokoknya itulah
tidak menerima Islam liberal yang disebarkan oleh anak-anak muda NU, dan juga tidak mengikuti Islam Nusantara sebagaimana yang dikembangkan oleh PBNU yang dulu itu, ya, kayak Agil Siroj. Kalau sekarang sih ketua PBNU sekarang udah nggak bicara lagi mengenai itu. Saya belum pernah dengar ketua PBNU sekarang, yaitu Yahya Stakuf, ya, Stakuf itu bicara mengenai Islam Nusantara, belum ada, ya. Kayaknya begitu, ya. Nah, di kalangan Muhammadiyah juga dulu terjadi juga ada seperti itu, ya. Dulu ada namanya di Muhammadiyah itu namanya JIM, JIMM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, yang di kalangan sebagian Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, kalangan Muhammadiyah dianggap itu liberal juga, gitu. Dan kemudian mereka menjadi target kritik, ya. Makanya kemudian JIM itu juga bubar akhirnya, ya kan? Bubar juga JIM itu, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, yang berpikir lebih, kalau nggak liberal minimal progresif lah, gitu ya, yang tidak disukai oleh sebagian kalangan Muhammadiyah, gitu. Nah, jadi ada pikiran, ada kelompok-kelompok yang seperti itu, ya. Kelompok-kelompok seperti itu, baik di NU maupun di Muhammadiyah. Mungkin di Muhammadiyah lebih sedikit dibandingkan dengan NU, ya. Jadi di NU lebih beragam gitu kelompok-kelompok. Saya nggak menyebut sebagai sempalan, ya. Sempalan itu udah keluar. Ini bukan sempalan, bukan menyempal, bukan keluar dari NU. Mereka itu hanya tidak menerima saja, gitu, satu aliran pemikiran yang berkembang di lingkungan NU atau yang ada di lingkungan Muhammadiyah, seperti yang tadi saya katakan itu JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Sekarang aktivis Muhammadiyah yang dulu pernah aktif di JIM, ya, sekarang ya masih orang Muhammadiyah juga, masih aktif di Muhammadiyah, tapi tidak lagi memakai nama JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah itu. Nah, jadi jangan dianggap itu sebagai perpecahan. Ya, itu cuma kecenderungan atau perbedaan dalam cara berpikir saja, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada 5 menit lagi. Silakan. Pak Lirman ada enggak? Pak Antoni? Pak Guslianto? Masih ada 5 menit lagi, silakan. Oh ya, kalau mungkin juga kembali lagi soal ormas itu, Pak Zul, mungkin perbedaan sikap, ya. PBNU sekarang lebih dekat kepada pemerintah dibandingkan dengan Muhammadiyah. Misalnya, PBNU itu sudah berencana mau membuat kantor pusat NU di ibu kota negara baru itu, di IKN itu, di Kalimantan, ya, Kalimantan Timur. Sementara Muhammadiyah cenderung menolak. Muhammadiyah bilang kita nggak bikin kantor PP Muhammadiyah di ibu kota negara baru. Kita sudah ada, pakai Universitas Muhammadiyah saja. Universitas Muhammadiyah itu ada di Samarinda, ya kan? Yang paling besar itu di Samarinda. Nah, jadi itu. Jadi Universitas Muhammadiyah di Kalimantan, di sekitar wilayah ibu kota negara baru itu ada di Samarinda satu, dan kemudian ada di Balikpapan. Di Balikpapan juga ada Universitas Muhammadiyah yang besar, ya. Cukup besar lah. Nah, jadi PBNU sekarang lebih pro status quo, pro pemerintah, pro Jokowi, katakanlah begitu, ya, kalau mau disebut. Sementara Muhammadiyah lebih kritis, ya, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Tuh. Walaupun tidak selalu terbuka, kritisisme Muhammadiyah terhadap pemerintahan Jokowi itu tidak selalu terbuka, tapi kita tahu bahwa kalangan Muhammadiyah banyak yang kritis, ya, terhadap pemerintahan Jokowi. Yang paling kritis diantaranya itu ya mungkin seperti misalnya Busro Muqaddas. Pak Busro Muqaddas ini salah satu
ketua PP Muhammadiyah. Yang kritis lagi itu adalah mantan ketua PP Muhammadiyah, Din Samsudin. Itu juga kritis terhadap pemerintah Jokowi ya. Saya nggak melihat ada orang yang kritis, orang NU yang kritis seperti Pak Busro Mukadas atau Din Samsudin terhadap Jokowi. Belum lihat siapa yang kritis gitu. Nah, itu aja bedanya ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udah capek? Baiklah kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, memang sudah jam 10. Kapan ujiannya Pak Yusdul? Kita ujiannya minggu depan sudah mulai ujian, Pak. Ya, jadi minggu depan ujian dengan Pak Zul ya, dengan Pak Duski nanti ya. Mudah-mudahan sukses. Ini semester berapa, Pak? Ini semester 2, Pak. Semester 2. Kalau itu sudah pernah kuliah mengenai mata kuliah yang satu lagi itu? Oh, semester depan, Pak. Oh, semester depan. Ya. Baiklah ya, mudah-mudahan sehat semua. Sukses dalam ujiannya. Mudah-mudahan kita ketemu nanti. Bapak, pertama ucapan terima kasih kita ucapkan kepada Pak Profesor Dr. Azumardi yang sudah 3 kali memberikan pendalaman terhadap materi yang sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Azumardi senantiasa sehat. Kemudian pada pertemuan-pertemuan perkuliahan yang akan datang, beliau bisa juga bersama kita. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Nah, ini dulu nih. 1, 2, 3. Jadi saya simpan fotonya. Udah Pak, udah difoto? 1 kali lagi Pak. Ini karena 2 lokal nih, fotonya 2 kali Pak. Oh ya, silakan, silakan. Oke. Nah, sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, sukses semua ya. Sehat Ya, Pak Diki dan Pak Zul, sehat semua. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Baik Bapak, Ibu yang terhormat, alhamdulillah 3 kali kita kuliah dengan Pak Azumardi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang beliau ingatkan tadi, kita setelah ini akan ujian dan ada beberapa soal nanti akan dikerjakan. Teknisnya bisa di kampus atau di rumah, nanti kita sampaikan bagaimana baiknya. Kita harapkan Bapak dan Ibu-Ibu tentu saja apa-apa yang sudah kita kuliahkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan. Mungkin Pak Duski ada yang mau disampaikan Pak Duski? Penulis 3 dan seterusnya itu kan ada indikasi itu membonceng. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.